Pak Muhammad ini silakan. Pak Tris. Silakan. Semua ada. Bapak saya baca tapi. Pak. Iya, saya kantor sekalipun saya sering sudah kenal dari saya kenal kemarin Pak Ketua ya Pak Samudam Ketua Koordinator Bidang Pendidikan Pak utamanya ke Pak ya. Kemudian Pak Komari saya Direktur Ikut Muhammadiyah dan dalam kemudian Ibu Wasilah Sresno dan dasar bisa maksudnya tadi ada dikaitkan tentang ekstasi Pak untuk yang gerakan pramuka ini maksudnya untuk penanganan ekstasi dari kegiatan-kegiatan pramuka. Baik Wadah Ceng, tidak. Jadi untuk apa tadi ada pembangunan watak disampaikan itu apakah bagaimana? Kalau dikaitkan dengan Ya, mengenai ekstasi. Ya, jadi saya dapat sebutkan demikian. Ketika pelaksanaan daripada Jamboree Nasional itu memang ada upaya-upaya yang bukan keluar daripada jajaran pramuka yang waktu itu hadir di Cibubur, tetapi dari luar yang mencoba akan menjual atau memasukkan ekstasi yang akan dikatakanlah dipasarkan untuk para peserta dan sebagainya. Tetapi nampaknya itu tidak berhasil, tidak mempan, jadi tidak bisa diterima oleh para pramuka ketika itu, dan boleh dikatakan dilakukan oleh kebetulan penjual jamu ya Pak ekstasi, dan tidak berhasil ketika itu, tapi kemudian dilakukan tindakan oleh pihak keamanan kepramukaan, sehingga boleh dikatakan itu satu-satunya hasil, satu-satunya upaya yang nyata yang ketika itu yang tidak berhasil untuk anukan. Dan kemudian setelah diadakan satu hari-harian selama Jamboree berlangsung, diadakan satu pengecekan yang ketat dan saksama, itu tidak berlanjut ya. Jadi tidak ada upaya-upaya yang lain kecuali pada hari itu, dan itu baru kira-kira hari kedua pelaksanaan daripada Jamboree. Terus maksud saya wadah pramuka sebagai wadah anak muda untuk berkreasi, maksudnya untuk mengantisipasi permasalahan ekstasi ini, Pak. Ya, tentunya kita juga akan mengadakan satu penerangan, penjelasan, dan utamanya adalah bimbingan daripada para pembina pramuka. Terus itu oleh karena kita sadari bahwa posisi daripada para pelatih dan para pembina pramuka itu menempati satu posisi yang cukup cukup penting, dan daripada mereka inilah yang tidak ada henti-hentinya untuk selalu memimpin para pramukanya. Oleh karena hakikatnya adalah gerakan pramuka itu hakikatnya diletakkan kepada pembentukan watak, sebetulnya watak kepramukaan, dan dengan watak kepramukaan yang baik ini mungkin kelak akan bisa merupakan sumbangan yang besar bagi pembentukan daripada watak daripada bangsa inilah ya. Dan disinilah posisi daripada para pembina kita, para pelatih kita menempati satu posisi yang vital, sehingga di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas daripada anak didik memberikan penjelasan ini, maka tentunya upaya juga dititik beratkan kepada meningkatkan terlebih dahulu kualitas daripada para pembina dan para pelatih pramuka ini. Kemudian mengenai masalah ekstasi ini, memang sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan-laporan dari daerah-daerah atau data-data yang menyatakan keterlibatan daripada para pramuka di dalam masalah ekstasi ini. Walaupun mungkin kita tidak akan tahu, mungkin ada 1-2 atau yang tentunya tidak berpakaian pramuka. Itu tentunya kita tidak bisa mengetahui, tetapi secara umum
sampai saat ini Gerakan Pramuka belum mendapatkan data-data daripada anggota-anggotanya yang terlibat dalam hal ini. Lalu sebagai salah satu upaya untuk menegakkan kehormatan pramuka semacam ini, memang di tiap-tiap tingkat, mulai daripada bahkan sampai dari gugus depan, ranting, cabang, kuarda, kuarnas, itu ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu yang juga dipimpin atau oleh para pimpinan-pimpinan pramuka, dari para pembina maupun juga dari pramuka itu sendiri, dan setiap tingkah laku daripada para pramuka yang menyimpang daripada satyanya dari dharma kepramukaan ini selalu dikoreksi dan dihadapkan kepada Dewan Kehormatan tingkat itu. Nah, sampai saat ini kalau tidak ada satu hal yang sampai terjadi tindakan-tindakan oleh Dewan Kehormatan, mudah-mudahan semua upaya pendidikan watak hingga pada saat ini itu berjalan di seluruh jajaran pramuka. Ya. Meminta kesediaan beliau membuka rapat kerja nasional Muhammadiyah bidang pendidikan yang insya Allah akan kita gelar pada tanggal 26 Agustus. Dan Alhamdulillah Pak Tri, Alhamdulillah pertemuan selama 70 menit itu sangat lancar, dan Pak Tri mengharapkan agar Muhammadiyah memperkuat amal usahanya di bidang pendidikan, terutama diharapkan dapat melahirkan generasi baru yang mantap dalam wawasan kenegaraannya, kebangsaannya, kemasyarakatannya, dan paham betul arti Pancasila serta Undang-Undang 45 gitu. Dan sedikit disinggung dengan perkembangan mutakhir di mana banyak anak muda yang keblinger gitu, maka diharapkan Muhammadiyah ikut membenahi dan meluruskan hal-hal yang menyeleweng itu, yang kurang pas ditinjau dari falsafah negara kita. Kemudian kita berbicara secara terbuka, tentu lebih banyak Pak Tri yang memberikan masukan-masukan kepada kami PP Muhammadiyah gitu. Kalau boleh saya simpulkan, barangkali ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai bangsa perlu bersyukur karena nikmat Allah yang berupa persatuan, kesatuan atas negara kita, bangsa kita yang majmuk di bidang agama, di bidang ras, di bidang etnis, di bidang tradisi, bahkan menghuni belasan ribu pulau-pulau di negeri ini, tetapi kita bisa bersatu. Marilah hal itu kita pertahankan bersama-sama. Dan yang kedua, Pak Tri juga mengingatkan bahwa sesungguhnya komunisme itu tetap saja bergerak gitu, dan tidak terkecuali di negeri kita ini. Beliau mengatakan kalau di negara-negara maju memang kekuatan komunis bisa terbuka dan dikonten, dibendung dengan gampang itu, karena memang komunisme tidak punya pengikut dan bermakna kecil sekali secara politik gitu. Tapi di negara-negara berkembang yang punya pengalaman dengan komunisme, memang mereka itu sangat berbahaya, dan untuk negeri kita juga telah kita larang ajaran itu gitu. Namun harus kita lihat bahwa kemungkinan munculnya komunisme itu sesuatu yang harus kita waspadai bersama. Dan juga yang ketiga, Pak Tri menyinggung kritik-kritik masyarakat tertentu pada peranan di fungsi ABRI yang juga beliau mengatakan sama sekali tidak tepat itu ya. Karena kalau tentara di barat itu sekedar alat gitu. Sementara di timur seperti negara sosialis, militer itu juga menjadi alat partai gitu. Tapi untuk Indonesia saya kira militer kita, ABRI kita itu punya fungsi sosial politik di samping fungsi pertahanan keamanan itu. Malah beliau mengingatkan bagaimanapun tentara itu di negeri kita ini mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai tentara pejuang yang mengamankan ideologi negara, mengamankan wilayah kita, mengamankan keutuhan bangsa gitu. Yang kedua adalah tentara rakyat, karena ABRI kita itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat.
Dan ketiga, sesuai dengan wawasan Jenderal Sudirman, tentara kita adalah tentara nasional gitu. Artinya punya wawasan nasional, wawasan kebangsaan yang sangat solid dan kokoh, sehingga kalau hal seperti ini diudik-udik menurut Pak Tri adalah mencari perkara dan memang tidak pas gitu ya. Nah, saya kira ini yang kemungkinan bisa saya sampaikan, dan semuanya serba menyenangkan pertemuan itu dari hati ke hati. Dan juga Pak Tri pada akhirnya mengatakan marilah kita semua bertawakal, bersyukur, dan bertakarub kepada Allah. Artinya bertawakal, kita serahkan diri kita setelah usaha keras kepada Allah. Segala perjuangan kita maksimalkan, tapi pada akhirnya Allah yang menentukan. Bersyukur tentu karena kenikmatan yang berupa kemerdekaan, kedaulatan kita ini sangat tak ternilai begitu ya. Sehingga kita boleh bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Dan terakhir tadi bertakarub, yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah dalam memecahkan berbagai masalah yang kita hadapi. Saya kira itu. Mengenai raker tadi Pak, mengenai raker, karena ada yang lebih berkompeten yaitu Bapak Dr. Muhaimin. Saya kira beliau bisa ambil alih saya, Pak. Silakan. Yang menerangkan. Ya. Bersama-sama antara Majelis Dikdasmen, Majelis Dikti, dan Aisyah bersama-sama, yang insya Allah akan dihadiri paling tidak oleh 300 peserta, wakil-wakil dari majelis-majelis di daerah-daerah, dan para kepala-kepala sekolah, dan para rektor, direktur, ketua-ketua sekolah tinggi. Insya Allah akan dibuka oleh Bapak Wakil Presiden di sini, di Istana Wakil Presiden, dan kalau medan rakernya insya Allah di Pondok Gede Asma Haji di sana. Dan akan berakhir kira-kira tanggal 29 Agustus yang akan datang ini. 27 dibuka dan 29 berakhirnya. Keislaman, keunggulan sudah ada dan sudah baik, dan kita ingin lebih responsif, yaitu ada 5 wawasan yang kita kembangkan, yaitu wawasan keislaman, wawasan kebangsaan, wawasan keunggulan, wawasan keutuhan, dan wawasan kebersamaan. Di dalam konteks 5 wawasan itu kami nanti ingin mengembangkan satu model yang kira-kira lebih aktual, lebih responsif untuk menghadapi masa depan negara kita ini dan juga masyarakat kita ini dalam konteks globalisasi dan perubahan masyarakat yang begitu cepat dan pesat sekali. Itu. Kira-kira inti persoalannya kalau di sini misalnya di terbuka seperti itu kan akan kasih masa untuk menipu dan guna menggapai tujuan mereka, masyarakat komunistis yang mereka kendalikan, yang ateistik, ya, yang tidak manusiawi, ya, menggunakan teori revolusi, tujuan menghalalkan cara itu, seperti pada peristiwa Madiun 48 dan Pesta PKI tahun 65. Jadi tentu tidak asing. Jadi Pak Tri mengatakan di Australia penyalahan yang tidak memungkinkan, tidak dapat. Nah, kita telah berpengalaman gitu, dengan komunisme ini. Tadi Pak Amin Rais sudah mengatakan tentang anak muda keblinger, bisa Pak Amin Rais sampaikan? Ya, jadi tadi Pak Tri juga merasa heran gitu, bagaimana mungkin istilah itu adik-adik ya. Jadi anak-anak muda itu yang sesungguhnya dapat diharapkan menjadi orang-orang idealis yang memahami persoalan dan juga menjadi kekuatan dalam memperbaharui gitu bangsa kita gitu, dan supaya menjadi kekuatan di masa depan. Tetapi kok lantas menjadi ya katakanlah kader-kader yang lebih kurang cara berpikirnya, tingkah lakunya seperti komunis. Pak Tri telah membaca manifesto komunis, manifesto dari PRD itu gitu. Beliau mengatakan ya, sambil bahkan beliau mengelus dada, jadi tidak mungkin seperti saya bisa dikibulin gitu ya. Ini jelas sekali adalah reinkarnasi dari PKI begitu ya. Malah beliau mengatakan apakah di antara kami ini sudah membaca manifesto itu gitu. Lantas Pak Syafi'i Ma'arif mengatakan ya baru bedilan-bedilan, tapi sesungguhnya terus terang kita juga akan membaca segera itu semuanya itu ya. Jadi maksud Pak Tri adalah bahwa anak-anak muda yang sesungguhnya diharapkan menjadi potensi bangsa itu dan menjadi potensi pembaharu, pembangun kelak
masa depan itu kok tiba-tiba melakukan tindakan yang destruktif gitu, yang sangat berbahaya gitu bagi keutuhan bangsa ini, dan seperti berpikir cepat sekali gitu, yang lantas mengingatkan Pak Tri sendiri pada masa lalu kita gitu, di mana kaum komunis itu dengan aksi-aksi revolusionernya gitu, dengan aksi-aksi dalam tanda petik kerakyatannya gitu ya, yang kemudian kita tahu muaranya itu adalah pada hal-hal yang tidak manusiawi dan ingin merubah bentuk dan hakikat daripada negara kita ini. Saya kira itu maksudnya ya. Muhammadiyah merupakan suatu perkembangan yang disyukuri gitu ya. Jadi betul-betul dalam hari ini kita angkat topi kepada Departemen Agama gitu, yang telah dengan cermat sekali memperhitungkan UNH, sehingga saya kira tidak ada orang yang berdecak kaget dalam arti tidak suka gitu. Saya kira ini kejutan positif dari Departemen Agama gitu, sehingga Muhammadiyah ikut ya bergembira angkat topi, dan supaya peminat haji terus bertambah dari tahun ke tahun gitu, sekalipun harus masuk waiting list untuk 1 atau 2 tahun mendatang gitu ya. Saya kira bagus sekali bahwa UNH itu hanya hampir dapat dikatakan untuk